Oke, lanjut untuk yang nomor 6. Nah, di nomor 6 ini kita ketemu soal operasi ya. Jadi katakanlah kita bacanya operator si bulatan ini. Operator pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan. Nah, ini kita tulis ulang dulu aja biar gampang. Di mana A operator B itu harus sama dengan A dikali 2B dikurangi 3A ditambah 4. Nah, terus kita diminta untuk mencari nilai dari 2 operator 2. Nah, kalau di sini kan kita tahu ya, kita pasti ngerjain yang ada di dalam kurung dulu ya. Nah, yang di belakang ini di mana 2 operator 2, berarti di sini sebagai A, ini sebagai B. Ini bisa kita masukin ke persamaannya 2 operator 2 sama dengan ini kan A sama B-nya sama ya, sama-sama 2. Kita masukin aja A-nya 2 dikali 2, B-nya 2 min 3, A-nya juga 2 ditambah 4. Nah, di sini untuk ini kan bernilai 4 ya. Yang ini 6. 4 dikurangi 6 kan min 2. Min 2 dikali 2 itu min 4. Min 4 ditambah 4. Jadinya 0. Nah, dari sini kita tahu untuk hasil operasi yang belakang itu bernilai 0. Jadi persamaan yang tersisa itu 2 operator 0. Nah, di sini sekarang si A-nya itu kan jadi si 2. Nah, si B-nya itu jadi yang 0. Tinggal kita kerjain ulang aja dengan persamaan yang sama. Jadi di mana 2 operator 0 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 0 min 3 dikali 2 ditambah 4. Nah, untuk 2 kali 0 kan 0. Terus 3 kali 2 itu 6. Berarti kan min 6 ya. Min 6 kali 2 min 12 ditambah 4. Min 12 ditambah 4 itu min 8. Jadi jawabannya yang B. Gimana? So easy kan? Oke, next untuk yang nomor 7. Nah, di nomor 7 ini kita dikasih soal nih. Terdapat 10 orang yang lulus seleksi pada suatu perusahaan. Namun kebutuhan tenaga kerja sebanyak 4 orang. Tentukan berapa banyak cara yang dilakukan perusahaan dalam memilih 4 orang dari 10 orang yang lulus. Nah, di sini kita kan punya N-nya itu 10 ya. Terus yang diminta itu 4, berarti bisa kita tulis R-nya itu 4. Nah, karena ini kita cuma disuruh mencari cara pengambilannya aja ya, bukan penempatan posisinya. Berarti nanti di sini kita pakai rumus kombinasi. Di mana kita tahu untuk rumus kombinasi itu NCR sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. Nah, dari sini kan kita udah punya data N dan R-nya ya. Berarti langsung kita masukin aja. Di mana N-nya 10 per 10 dikurangi 4 faktorial 4 faktorial. Nah, ini kan nanti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Kenapa kita stop di sini? Karena di bawahnya itu ada 6 faktorial ya, di mana 10 kurangi 4 itu 6 faktorial. Terus dikali 4 faktorial. Nah, ini bisa saling coret di sini nanti. Nah, kan? Berarti persamaan yang tersisa itu tinggal 10 9 8 dikali 7 per, nah 4 faktorial kalau kita jabarin itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, untuk 4 dan 2 bisa langsung kita coret dengan 8 ya. Ini bisa langsung habis. Terus si 3-nya bisa kita coret dengan 9 menyisakan angka 3. Nah, dari sini kita dapat 10 kali 3 itu 30 dikali 7 210. Jadi jawaban untuk yang nomor 7 itu yang D. Gimana? Gampang kan? Oke. Nah, untuk nomor 8 kita dikasih soal
jumlah 2 kuadrat bilangan asli yang lebih kecil dari 5 adalah A. Nah, ini kita tulis dulu ya. Si A ini itu kan jumlah 2 kuadrat bilangan asli yang kurang dari 5. Karena dia jumlah kuadrat, berarti dia tuh nanti dikuadratin baru dijumlah. Misal dia itu P sama Q, berarti di sini nanti P kuadrat ditambah Q kuadrat, di mana P dan Q itu kurang dari 5. Terus itu syarat yang pertama ya. Lalu kita tahu untuk A itu merupakan hasil kali 2 bilangan prima. Nah, si A sendiri itu katakanlah X dikali Y, di mana X dan Y itu adalah bilangan prima. Nah, maka A yang tidak mungkin, kita garis bawahi tidak mungkin. Berarti harus melanggar salah satu aturan di atas ya, atau melanggar keduanya. Tapi intinya melanggar salah satu aja itu udah pasti bukan A. Nah, langsung kita cek aja jawabannya. Di sini untuk opsi yang pertama itu kan 11. Nah, kita cek untuk syarat yang pertama. 11 itu ada nggak sih bilangan kuadrat kalau dijumlah itu hasilnya 11? Misal di sini kan si P sama Q-nya itu kan terbatas cuman 1 sampai 4 aja ya. Kalau 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat itu kan 5. Nah, nggak ada yang 11 ya. Kalau misalkan 3 kuadrat sendiri itu udah 9 ya. Dan 4 kuadrat sendiri itu sudah 16. Udah lebih dari si 11. Berarti nggak ada 2 bilangan kuadrat yang lebih kecil dari 5 kalau dijumlahin itu hasilnya 11. Nah, di sini syarat pertama aja dia sudah tidak memenuhi, berarti otomatis pilihan yang pertama itu memang gak ada. Berarti benar ya. Kalau satu benar, otomatis nomor 3 juga benar. Nah, kalau sudah, kita cek yang nomor 2. Nomor 2, di nomor 2 ini kita dikasih nilai 17. Nah, kita cek 17 ini tuh bilangan hasil penjumlahan bilangan kuadrat gak sih? Nah, di sini kita tahu ya 17 itu kan dari 16 ditambah 1, di mana dia itu dari 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti ada, dia masih memenuhi persamaan yang pertama. Tapi kita cek dulu untuk persamaan yang kedua. Nah, di persamaan kedua 17 itu harus hasil kali bilangan prima. Nah, 17 sendiri itu kan bilangan prima, gak mungkin dia itu punya komposisi, berarti gak mungkin dia memenuhi persamaan yang kedua. Nah, karena dia sudah tidak memenuhi salah satu persamaan, berarti yang nomor 2 juga dianggap benar. Nah, kalau sudah kita cek yang nomor 2, kita cek untuk yang nomor 4. Nah, di nomor 4 kita dikasih angka 25. 25 ini dia kan terdiri dari 16 ditambah 9. Nah, dia langsung memenuhi persamaan yang pertama, di mana dia itu dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Dia masih memenuhi persamaan yang pertama. Kalau sudah, kita cek untuk persamaan yang kedua. Nah, dia itu si A ini harus hasil kali 2 bilangan prima. Ada nggak sih bilang kalau dikali itu 25? Tentu ada, yaitu dari 5 dikali 5. Ini kan sama-sama bilangan prima ya. Dikali menghasilkan nilai 25. Berarti yang nomor 4 ini memenuhi juga. Karena dia memenuhi persyaratan, berarti kan dia termasuk A yang mungkin. Karena yang diminta yang tidak mungkin, berarti yang nomor 4 ini salah. Jadi jawaban untuk yang nomor 8 itu yang A. 1, 2, dan 3 aja yang benar. Oke, lanjut untuk yang nomor 9. Ini soal yang sering kita kerjakan juga ya, soal yang sering dibahas lah. Dimana kita tuh dikasih titik A, A-nya itu A,1. Nah, kita tahu ya, kalau si titik itu kan koordinat X, Y. Berarti ini bisa kita nandain kalau mereka itu X,
Iya. Nah, dia minta dia tuh harus terletak di luar eksterior daerah lingkaran X kuadrat tambah Y min 6 kuadrat sama dengan 16. Nilai A yang mungkin adalah kayak gambar gini ya. Kalau dari persamaan kita tahu ya, kalau yang belakang ini kan R kuadrat, berarti jari-jarinya tuh 4. Nah ini kalau digambar tuh sebenarnya ini 4. Sebenarnya ini nggak terlalu penting juga, nggak perlu diambil pusing, tapi kita bisa fokus ke persamaannya seperti biasa. Di sini kita kan punya X kuadrat ditambah Y min 6 kuadrat sama dengan 16. Ingat, kalau dia ingin di luar berarti tandanya ini harus lebih besar. Oke, berarti bisa langsung kita masukin aja ya untuk X, Y-nya, dimana X-nya A, Y-nya itu 1. Jadi persamaannya nanti jadi A kuadrat ditambah 1 min 6 kuadrat. Nah ini apanya 16. Yang kita cari itu yang lebih besar karena dia minta di luar. Oke, kita cek dulu satu-satu. Nah, untuk opsi 1, si A-nya itu kan 1. Berarti kita cek ya. Di sini untuk 1 kuadrat ditambah. Nah, ini untuk 1 min 6 itu kan min 5 kuadrat 25. Nah, ini jelas langsung lebih besar dari 16. Berarti pernyataan pertama ini udah langsung benar. Berarti kalau 1 benar, 3 juga otomatis benar. Nah kalau sudah, kita cek untuk yang nomor 2. Kita dikasih 2, berarti jadinya 2 kuadrat ditambah, nah ini kan 25 yang udah pasti ya. Nah ini juga lebih besar dari 16. Berarti yang kedua juga benar. Kalau sudah juga, kita cek terakhir untuk yang nomor 4. Nomor 4 ini kita dikasih 4. Nah kita masukin aja langsung. Berarti ini nanti 4 kuadrat ditambah 25. Nah ini juga lebih besar dari 16. Berarti yang nomor 4 juga benar. Jadi jawaban untuk soal yang nomor 9 itu yang E, dimana semua pilihannya benar. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk yang nomor 10. Nah di nomor 10 ini kita ketemu soal yang umum banget ya, keluar di UTBK, yaitu membandingkan nilai atau kuantitas P dan Q. Nah, di sini jika A merupakan jumlah seluruh hasil perkalian bilangan asli yang memiliki jumlah 6. Nah, kalau kayak gini gak usah bingung ya. Untuk menentukan A-nya itu siapa, pelan-pelan dulu kita cek dari belakang cara bacanya, bukan dari depan. Nah, kita pilihin dulu. Si 6 ini dia itu jumlah bilangan asli itu siapa aja sih? Kan kayak gitu. Kita tahu si 6 ini jumlah dari 1 dan 5. Nah ini tuh kita mulai dari 1 karena yang diminta bilangan asli ya, bukan bilangan cacah. Kalau bilangan cacah berarti nanti kita mulai dari angka 0. Dan 2 dengan 4. Mereka kan kalau jumlah 6 ya. Nah karena yang diminta jumlah bilangan aslinya berarti bilangannya harus berbeda. Oke, kita udah punya si bilangan-bilangannya yang berjumlah 6. Terus kita baca ke depan, yaitu hasil perkalian. Berarti di sini nanti mereka harus dikali. Nah, untuk 1 dikali 5 itu kan 5. Lalu 2 dikali 4 itu 8. Lalu baca lagi ke depan, mereka dijumlah. Berarti ini nanti harus ditambah ya. Berarti 5 ditambah 8 itu 13. Jadi dia itu jumlah dari hasil kali bilangan yang berjumlah 6. Nah kayak gitu ceritanya. Nah sekarang kita udah tahu nih si A ini kan langsung 13. Nah tinggal kita masukin ke nilai P, dimana kita tahu si P nya itu 4A. Berarti dia kan 4 kali 13 menghasilkan nilai 52. Jadi P-nya 52, Q-nya 68. Berarti kita tahu kalau Q itu lebih besar dari P. Jadi jawabannya yang B. Gimana? So easy kan?